Ya, taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ketemu lagi di mata pelajaran TIK ya atau komputer. Untuk kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat cover buku menggunakan Photoshop ya. Simak saja sebelum kita mulai, kita baca istighfar, astagfirullah, astagfirullahaladzim, dan baca doa basmalah yuk. Bismillahirrahmanirrahim ya. Langsung saja, pertama siapkan, buka dulu aplikasi ada Photoshopnya, lalu siapkan gambar yang kalian sudah siapkan ya. Untuk gambar ini boleh bebas ya, boleh bebas. Kalau Ustadz menggunakan yang ini, kalau kalian boleh bebas lah ya. 2 gambar saja cukup atau 3 gambar tidak masalah. Tampilkan 2 gambar itu, pertama pemandangan dan orang ya, boleh saja, atau anak-anak muslim. Yang selanjutnya kita akan buat cover buku dengan ukuran kertas B5. Berarti kita gunakan menu file, new, pilih presetnya international paper ya. Sini. Pilih size-nya, gunakan B5 aja ya. B5 saja. Oke. Ya. Nah, setelah ini tampilannya portrait atau tegak. Bagaimana supaya tampilan ini menjadi landscape ya, menjadi tidur. Pertama, kita gunakan menu image, lalu pilih image rotation, pilih clockwise. Nah, ini ya. Nah, jadi tidur dia ya. Selanjutnya kita tampilkan gambar background atau pemandangan apapun menurut kalian ya. Kita tarik aja sedikit, tarik set. Nah, seperti enak tampilannya. Lalu bagaimana caranya supaya gambar background ini bisa kita alihkan ke ruangan kerja kita atau kertas B5 tadi? Gunakan tool, namanya move tool. Tool atau alat untuk menggerakkan ya objek. Klik di sini, drag, tegeret, lepas. Nah, udah lepas. Ini kita matikan saja biar tidak memenuhi memori. Nah, kita lihat di sini, set. Ya, bagaimana gambar background ini supaya bisa memenuhi kertas ini ya. Kita gunakan kita checklist tombol show transform control. Nah, dia akan membentuk seperti ini kotak-kotak. Tinggal kita perbesar saja ya, perbesar sesuai dengan ukuran kertas ya, sesuai dengan ukuran kertas. Oke, nah jadilah backgroundnya. Nah, setelah ini ya, kita harus menggunakan garis guide untuk menentukan garis tengahnya ya, garis tengahnya. Bagaimana caranya? Kalau tampilan defaultnya awalnya ini tidak tampil nih gambar ukuran ruler ini, penggaris ini ya. Nah, ini tidak tampil. Bagaimana menampilkannya ruler ini? Gunakan menu view, aktifkan rulersnya. Nah, ini kita nonaktifkan. Kalau settingan awal seperti ini. Bagaimana mengaktifkan rule-nya? Kita gunakan view, centang rules-nya ya, atau Ctrl R. Nah, muncul dia ya. Lalu ini bisa kita gerak-gerakkan kan ini toolnya. Nah, ini saya gerak-gerakkan ya. Nah, lalu kita ambil penggaris yang ini, geret, set, arahkan di tengah-tengah, set, lepas. Nah, jadi garis ini adalah garis guide kita atau mempermudah kita untuk menentukan bagian tengah
Untuk pada saat disimpan atau di save itu tidak akan tampil, pada saat di print tidak tampil, hanya tampil di aplikasi Photoshop saja ya. Lalu setelah ini kita ambil gambar yang tadi, gambar anak tadi, kita get ke bawah dikit. Iya, lepas. Nah, kita arahkan sini ya. Nah, bagaimana caranya? Kita ambil gambar sebagian objek ini atau gambar anak ini, kita tempatkan ke cover kita. Caranya seperti yang kemarin udah diajarkan, gunakan tool. Pilih lasso tool saja ya. Lasso tool. Perhatikan, kalau settingan awal itu ada feedernya 0. Ya, feedernya 0. Bagaimana, apa pengaruh feeder ini terhadap seleksi? Bapak kasih contoh ya. Misalnya kita akan seleksi ini ya, set. Ya, biar cepat ya. Nah, lalu kita gerakkan dengan move tool. Nah, seperti ini. Apa hasilnya? Hasil seleksi kita terlalu kasar, seolah-olah seperti digunting, nggak bagus ya. Karena apa? Menggunakan feedernya, karena nggak bagus, kita cancel aja ya, kita delete atau gunakan menu ini ya, atau kontrol delete yang ada di keyboard. Kita gunakan lagi, ternyata kita menseleksinya gunakan lasso tool, tapi dengan menggunakan feedernya kita gunakan, kita hapus dulu ini ya. Kita gunakan feedernya misalnya 33. Boleh kalian bebas 33, 40, 45 boleh ya, tergantung keinginan. Nah, setelah feedernya kita rubah, kita seleksi gambarnya ya. Kita bagaimana menghilangkan ini yang sudah diseleksi? Gunakan Ctrl D. Nah ya, kita seleksi lagi. Enggak mesti harus tepat ya. Enggak mesti harus tepat. Kita seleksi nih, kita ambil, boleh agak di luarnya sedikit, enggak masalah ya. Nah, kita seleksi ya. Lalu kita gunakan move tool untuk menggerakkan, letakkan di sini. Nah, dia lebih halus dibanding kita kalau tidak menggunakan feeder tadi ya. Dia seolah-olah menyatu dengan background. Ya. Nah, kalau yang tadi dia seolah-olah seperti digunting ya, gunting. Oke ya. Nah, kita perbesar dulu ya, misalnya ya. Kita perbesar, gunakan Ctrl plus. Nah, dia lebih menyatu dibanding tadi ya, seleksinya tidak menggunakan feeder. Nah, setelah itu kita lihat lagi gambarnya, kita kasih tulisan ya. Kita lihat ya, ini hasilnya tadi ya. Atau kita gunakan gambar yang sebelah ya. Kita hilangkan ini, seleksinya, gunakan Ctrl D. Kita akan ngambil gambar yang ini. Nah, 3 anak ini yang lagi belajar ya. Tetap gunakan lasso tool, gunakan feeder 33 atau lebih boleh. Kita seleksi lagi, set ya. Kita seleksi lagi, ya. Kita ambil yang ini saja untuk yang kedua ya. Kalau kalian boleh gambarnya bebas ya. Ini contoh aja dari Bapak seperti ini ya. Nah, setelah kita seleksi, kita gunakan move tool untuk kita kirim ke sini. Nah, kita, kalau seandainya ini nggak aktif, transform, dia nggak
nggak bisa kita memperbesar. Untuk memperbesar kita aktifkan show transform controlnya ya. Nah, set. Nah, pas seperti ini. Nah, dia kurang kabur karena belum di belum di checklist. Nah, jadi terangkan ya. Karena sudah, kita matikan aja ini. Nah, cukup. Hilangkan kontrol ini berarti hilangkan checklistnya ya. Nah, dia seolah-olah menyatu dengan background ya. Itu tadi fungsi dari tool lasso tool dengan menggunakan feeder, atau feeder itu artinya bulu, biar lebih halus dalam menggunakan seleksi. Nah, perhatikan di sini. Pada lihat di kanan ini, kita lihat ada background. Background itu yang tadi warna putih tadi, yang kertas kita B5 tadi ya. Layar 1 itu adalah background ini ya. Background pemandangan ini. Layar 2 itu adalah ini, gambar anak ini. Layar 3 adalah gambar anak ini ya. Jadi di Photoshop tuh banyak layar ya. Dia dalam satu itu banyak layar ya. Itu. Nah, sekarang untuk menulis tulisan di sini nih, kita gunakan layer 1 biar dia di atas sini ya. Kita gunakan tulisan, klik. Nah, kita tulis misalnya di 46, klik di sini. Nah, judul buku yang kita buat bebas ya. Kalau Ustadz pilih yang ini, membentuk enter karakter pemimpin. Nah, pemimpin ini judulnya ya. Untuk mengedit posisi tetap di tool text ya. Kalau terlalu besar kita blok, kita perkecil jadi 36 misalnya ya. Nah, oke. Nah, membentuk karakter pemimpin. Nah, ya. Nah, kita gerakkan menggunakan move tool boleh ya. Atau mengeditnya, kalau mengedit kita tidak menggunakan move tool, tapi kita gunakan tetap text. Nah, baru kita gunakan blok lagi. Berarti kurang besar misalnya, jadikan 46 lagi. Nah, oke. Ya. Untuk warna bisa ini ya, warna merah, biru, hijau boleh ya. Nah, bagaimana membuat tulisan ini menjadi berkarakter juga biar timbul gitulah ya. Pertama, kalian harus klik ini. Nah, ya. Klik ini, jangan di tulisannya. Klik di tempat yang biru-birunya ini 2 kali. Klik. Nah, muncul jendela layer style. Ini ya. Nah, kita klik bevel emboss. Nah, dia seperti muncul ya. Nah, stroke. Nah, jadi benar-benar seperti tempelan ya. Lebih berkarakter lagi tulisannya, lebih muncul. Nah, saatin nggak usah ya. Ya cukup. Nah, seperti itu ya. Oke. Jadi tulisannya lebih muncul, timbul ya. Nah, kalian juga harus menulis tulisan kalian ya. Tulisan kalian di bawah ini nama kalian. Siapa pengarang buku ini? Bapak anggap kalian adalah pengarang bukunya. Berarti gunakan teks masih tetap klik di sini. Siapa pengarangnya? Kecilkan saja ya. Misalnya pengarangnya adalah Doktor misalnya Doktor Ahmad Syaihu misalnya ya. Ini penulis buku karakter ini ya. Nah, kalau sudah oke. Ya. Kita gunakan move tool. Kita arahkan ke sini. Shit. Nah, tapi kok hilang dia? Ke sini hilang. Bagaimana ini? Nah, kalau nggak hilang, kita guna. Berarti tulisan ini posisinya di atas layar 3 dan 2 ini. Kita gerakkan aja ke atas sampai atas. Nah, baru bisa
Nah, penulisnya Dr. Ahmad Sehu LC misalnya ya. Nah, ini ganti dengan nama kalian ya. Selanjutnya buat tulisan lagi di sini. Judul lagi, membentuk karakter pemimpin ya. Nah, ini boleh dikasih warna, misalnya di blog kasih warna biru misalnya ya, boleh, silakan biru. Terus bagaimana? Oke ya. Bagaimana tulisan ini dia menjadi vertikal dari atas ke bawah? Gunakan edit, menu edit, lalu free transform. Nah, sudah kayak gini dia muncul panah ini, kita arahkan ke bawah sampai lurus. Nah, kita letakkan di sini. Nah, biasanya kalau kita punya buku, kalau dilipat kan sampingnya ada tulisannya. Nah, ini fungsinya seperti itu ya. Untuk mengedit tetap gunakan menu teks, lalu di blok misalnya dikasih warna putih. Nah, boleh biar kelihatan. Oke ya. Nah, garis ini dia tidak akan muncul sebagai guide aja. Selanjutnya di sini ada tulisan juga ringkasan tentang isi buku dari membentuk karakter pemimpin. Kita gunakan teks masih. Kita klik blok sampai sini. Ya, lepas. Nah, kita akan nulis di sini. Misalnya buku ini misalnya yang berjudul membentuk, maksudnya gini, buku ini misalnya ya berisi tentang bagaimana cara membentuk karakter anak menjadi pemimpin berdasarkan Al-Quran dan Sunnah misalnya, bla 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 bla, terus sampai penuh lah ya. Kalau kebesaran diperkecil lagi misalnya. Nah, ini ringkasan dari sinopsis buku biar orang tertarik ya. Nah, ini ya. Nah, setelah ini ya dianggap selesai lah ya. Untuk materi kali ini cukup di sini. Minimal kalian tahu bagaimana cara membuat buku, dan secara tidak langsung kalian juga belajar tentang tool-tool yang ada di Photoshop. Jadi selain belajar, kalian juga menghasilkan proyek, yaitu buku, cover buku kalian buat ya. Nah, setelah itu jangan lupa disimpan file, save as. Nah, kalau kalian simpan tipe filenya Photoshop atau PSD, dia bentuknya seperti ini. Nanti bisa diedit ya, bisa diedit. Nah, tapi kalau kalian bentuknya tipenya JPG, dia nanti udah menjadi JPG, menjadi satu ini ya. Jadi susah untuk diperbaiki atau susah untuk diedit. Nah, untuk pembelajaran ini kalian simpan aja dalam bentuk JPG ya, dengan nama kalian masing-masing, dan jangan lupa kelasnya kelas berapa ya. Lalu simpan. Nah, untuk kualitas gambar boleh, kalau untuk kalian untuk dicetak boleh, semakin tinggi kualitasnya semakin bagus, tajam ya. Tapi untuk pembelajaran kali ini cukup 3 saja ya, biar mudah dikirimnya dan ringan ya. Kalau buat kalian sendiri nggak apa-apa ya, kualitasnya tinggi-tinggi. Oke, jadi deh cover buku menggunakan Adobe
Photoshop. Jangan lupa hasilnya nanti dikirim ke Google Classroom. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dan bisa kalian praktekkan dengan mudah dan bisa membuat kalian semangat belajar komputer, khususnya Adobe Photoshop. Sekian dari Ustadz, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.